to me like. Semua orang tentu bermimpi untuk membangun perusahaannya sendiri. Namun, hanya sebagian orang saja yang dapat berhasil merealisasikan mimpinya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang gagal untuk membangun perusahaannya. Salah satunya adalah kurangnya persiapan dalam membangun perusahaan. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan segala aspek yang mencakup keberhasilan dalam membangun perusahaan. Dalam sebuah organisasi, khususnya sebuah perusahaan, diperlukan sebuah sistem yang mengatur tugas dari setiap orang yang berada di dalamnya. Sistem tersebut disebut sebagai manajemen perusahaan. Jika membahas tanggung jawabnya, maka dimulai dari perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian sumber daya bisnis. Semua bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Selain menjalankan tanggung jawab yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, diperlukan juga adanya etika dalam berbisnis. Dalam kesempatan ini, saya Sabika Mumtazdila akan membahas mengenai manajemen perusahaan dan etika bisnis. Kita bahas bersama ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai manajemen perusahaan. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai definisi dan fungsi manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan memiliki pengertian sebagai kegiatan mengelola, melakukan koordinasi, dan mengorganisasi kegiatan bisnis. Cakupannya meliputi produksi bahan, mengelola uang, aset, hingga melibatkan inovasi dan strategi pemasaran. Menurut George R. Terry, manajemen di perusahaan adalah suatu proses yang berbeda, terdiri dari perencanaan, planning, penyusunan, organizing, pengarahan, executing, dan pengendalian, controlling, di mana dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan manusia dan sumber daya lainnya. Menurut James Turner, company management adalah proses dalam membuat suatu perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota, entitas, atau organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai fungsi manajemen perusahaan. Menurut Harold Key and Weyrich, fungsi manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 5 fungsi, yaitu planning, organizing, staff and human resource management, leading and interpersonal management, and controlling. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah planning. Planning adalah suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Serangkaian tindakan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan strategi. Yang kedua adalah organizing. Organizing merupakan suatu proses di mana karyawan dan pekerjaannya dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian dibagi menjadi 5, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, dan yang terakhir adalah pengkoordinasian. Yang ketiga adalah staffing and human resource management, atau bisa disebut dengan HRM. HRM yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan, dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya, jika perusahaan memiliki cara bagaimana karyawan tersebut memiliki engagement yang tinggi dengan perusahaan, berarti ia sudah mengelola karyawannya dengan tepat. Di sini, peran HR Department dapat difungsikan. HR dapat menyediakan tools, pelatihan, proses administrasi, hingga manajemen skill karyawan yang penting untuk pemberdayaan perusahaan. Yang keempat, leading and interpersonal influence merupakan suatu proses motivasi individu atau kelompok agar mereka dapat membantu secara sukarela dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam perusahaan, kepemimpinan atau leadership adalah hal esensial dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Pemimpin yang mempunyai leadership pasti akan mengarahkan perusahaannya ke arah yang lebih baik, di mana seorang pemimpin harus memiliki interpersonal influence, yaitu kemampuan dalam memimpin atau memberi pengaruh kepada orang lain secara efektif.
Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi komunikasi interpersonal di dalam organisasi. Yang dimaksud komunikasi interpersonal ini adalah menciptakan kerja yang sehat, produktif, mengembangkan informasi yang dapat merangsang untuk kerja karyawan, dan mengoreksi gangguan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kelima, controlling. Controlling adalah suatu proses memastikan adanya kinerja yang efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Proses tersebut melalui peran manajer dalam mengatur jalannya kegiatan yang sedang berlangsung, di mana semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Dari penjelasan yang tadi kita bahas bersama, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Karena merupakan komponen penting yang harus dimiliki perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Tanpa adanya pengelolaan yang baik atau struktur organisasi yang jelas, tujuan perusahaan akan sulit dicapai dan justru menimbulkan ketidakjelasan pekerjaan dan tanggung jawab setiap anggota atau timnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis. Materi yang akan kita bahas yaitu apa itu etika bisnis, faktor yang mempengaruhi, prinsip etika bisnis, serta contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Mengapa dalam berbisnis kita harus mempunyai etika? Dalam setiap kegiatan, ada aturan tertentu yang harus ditaati, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitupun juga di dunia bisnis. Ada etika yang harus diikuti agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Hal ini biasa disebut dengan etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman dalam menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Menurut Hill and Jones, etika bisnis adalah berbagai ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan sebuah pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan dalam mempertimbangkan keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Sedangkan menurut State et al., etika dalam berbisnis merupakan salah satu standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara membuat keputusan dalam bisnis. Melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kesalahan operasional. Keempat, pengetahuan individu akan etika. Kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Setelah mengetahui definisi, teori etika dan faktor yang mempengaruhi etika bisnis, selanjutnya kita akan membahas prinsip etika bisnis. Menurut Tony Carab, ada 5 prinsip etika bisnis yang bisa dijadikan suatu pedoman perilaku dalam menjalankan praktek tersebut. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip ini menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek. Yang keempat adalah prinsip saling untung. Dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir adalah prinsip integrasi moral. Prinsip untuk tidak merugikan orang lain dan tindakan bisnis yang diambil. Berikutnya merupakan contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada PT Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa.
Meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri tersebut, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, Badan POM tidak menemukan salah satu pun susu formula, termasuk di dalamnya adalah produk Nestle, yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2008 sampai 2011. PT Nestle adalah perusahaan yang mampu memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Berdasarkan kasus di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga masyarakat luas. Kesimpulan akhir dari materi etika bisnis adalah etika bisnis mempunyai peranan penting sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku seseorang serta pimpinan dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja, masyarakat, atau pemegang saham. Karena menjalankan bisnis dalam etika juga akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti persaingan bisnis tidak sehat yang berujung merugikan suatu pihak. Dan juga dalam menciptakan etika bisnis tidak berpusat pada satu individu maupun organisasi, tetapi berpusat pada segala aspek dalam bisnis untuk bersama-sama mencapai tujuan etika berbisnis bermoral, beretika, dan bersinergi satu sama lain. Kesimpulan tersebut sebagai bagian dari penutup pembahasan kita pada kali ini. Sebelum mengakhiri pembahasan kita kali ini, nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.